Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tawasul dan Ustaz, dari kisah Umar berarti tawasul terhadap orang jiwa boleh. Boleh. Terus apakah ada syarat tertentu kita bertawasul terhadap seorang orang itu harus bagaimana? Ya, Yang menurut kita soleh, yang menurut kita insya Allah doanya lebih didengar oleh Allah daripada kita. Kita sholatnya masih bolong-bolong, misalnya subuh masih sering kesiangan, sementara teman kita ini hampir-hampir nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, hampir-hampir jauh dari maksiat sepengetahuan kita. Kita minta, mas tolong doain saya ya, mudah-mudahan sakit saya ini cepat sembuh. Nah, itu tawasul namanya, bahasa kita minta doa. Nah, itu boleh kepada orang yang masih hidup, biasanya yang soleh. Masuk minta doa sama ahli maksiat, insya Allah tuh nggak mau kan, apalagi sama orang gila ya, sana kemari nggak pernah pakai baju, pakai celana pendek ya, minta tawasul. Siapa yang lebih gila ya? Tentu kita ngelihat dohirnya, dia nggak pernah tertinggal sholat berjamaah, dia selalu menutup aurat, bahkan dengar dia hafal Al-Quran. Nah, kita minta doanya. Itu yang dimaksud bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang sudah meninggal, jangan kita datangi kuburannya, kuburan Rasulullah, ya Rasul doakan saya supaya begini. Kalau itu benar, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Berapa kali para sahabat sangat membutuhkan pertolongan Allah, terutama ketika menghadapi pasukan Romawi. Nggak ada cerita apa Abu Bakar, apa Umar datang ke kubur Nabi, ya Rasul mohon doakan kami begini, nggak ada. kalau cuma kalau misalnya yang sering terjadi itu kan mendatangi sebuah atau pondok atau gimana ya, kemudian yang minta doa begini ngasih sesuatu setelahnya. Nah, itu masalah lain ya, itu masalah lain. Dan dengan perbuatan itu kadang-kadang jadi keterusan kebablasan ya. Karena ngasihnya gede misalnya, akhirnya buka praktek ya. Yang mau minta didoakan sama saya, silahkan daftar. Pendaftarannya sekian, itu kan jadi buruk ya, kurang ikhlasnya. Maka lebih baik jangan ya, berdoa yang harus ikhlas ya. Nah, akhirnya kan para pengemis itu lancar sekali mendoakan kita, tujuannya semua kita memberi. Tentu ini tidak ikhlas, jangan ya. Apakah mafhum mukhalafah atau muwafaqah itu hubungannya dengan larangan? Enggak juga ya, bisa larangan bisa perintah, yang penting bukan masalah ibadah yang penting bukan masalah akidah ya. Bisa larangan bisa perintah. Kebetulan saja tadi dua-duanya larangan. Wala taqul lahuma uffin, satu lagi apa tadi? Wala taqrabuz zina. Dua-duanya larangan ya. Kebetulan saja contohnya. Berbuat baiklah kepada kerabat, kan ada kan? Bagaimana? Kan perintah ini ya. Apakah ini termasuk mafhum muwafaqah? Ya iya. Sama kerabat saja disuruh berbuat baik, apalagi sama orang tua. Lebih harus lagi. Sama kakak, sama adik, sama sepupu, sama keponakan, kita disuruh berbuat baik. Ada yang kesusahan kita bantu, ada yang menderita kita tolong. Bagaimana orang tua? Ya lebih-lebih lagi. Ini kan perintah, jadi nggak harus larangan. Betulkah Hajar Aswad itu batu dari surga? Iya.
ada riwayat seperti itu, dan awalnya putih bersih tetapi menjadi menghitam karena dosa-dosa syirik manusia. Nah, ini hebatnya Umar ya. Insya Allah Umar tahu Hajar Aswad ini dari surga. Nah, karena engkau dari surga wahai Hajar Aswad, maka aku cium. Betul? Enggak kan? Enggak. Tapi kenapa Umar mencium Hajar Aswad? Kenapa tadi? Mencontoh Nabi SAW, bukan karena Hajar Aswad itu dari surga. Padahal insya Allah Umar tahu Hajar Aswad dari surga, pantas aku cium. Enggak. Jadi Umar mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswad dari mana dari surga, tapi karena mencontoh Nabi SAW. Jadi untuk mensolati mayat itu takbirnya seperti apa? Takbir itu apa sih? Takbir itu suara apa gerakan? Ya takbir suara. Bunyinya Allahu Akbar. Itu namanya takbir gitu. Kan antum sering dengar takbir Allahu Akbar gitu kan? Enggak ada takbir langsung begini. Enggak kan? Berarti takbir itu suara, bukan begini. Begini bukan takbir, tapi raf'ul yadain. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, bukan takbir. Nah, Nabi setiap kali pergantian rukun itu selalu takbir, tapi tidak selalu ngangkat tangan. Selalu takbir, dari duduk ke sujud takbir Allahu Akbar, dari sujud ke at-tahiyat awal takbir Allahu Akbar, dari duduk ke berdiri takbir Allahu Akbar. Ngangkat tangan belum tentu. Jadi mengatakan setiap takbir harus ngangkat tangan salah. Setiap ngangkat tangan pasti takbir? Enggak juga, kan ada ngangkat tangan tapi enggak takbir. Apa? Masa enggak tahu? Ngangkat tangan tapi enggak takbir. Tapi iya, sami Allahu liman hamidah. Kan bukan takbir kan? Kalau takbir kan Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangan belum tentu takbir. Ya, insya Allah cuma satu yang bukan takbir ya, sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan disamakan antara ngangkat tangan dengan takbir. Nah, bagaimana sholat mayat? Apakah takbir? Jelas. Berapa kali? 4 kali. Ngangkat tangan? Iya, di takbir pertama. Takbiratul ihram. Takbir kedua, ketiga, keempat, apakah ngangkat tangan? Tunggu dalil. Kalau ada, ngangkat tangan. Kalau tidak ada, enggak. Saya pribadi nggak tahu, belum tahu lah ya. Bilang aja belum tahu lah ya. Mana dalil Nabi ngangkat tangan di takbir kedua, ketiga, keempat dalam sholat mayat, atau takbir 7 kali dan takbir 5 kali di sholat Id. Saya nggak tahu. Ya jangan, orang nggak tahu kok. Nah itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada ngangkat tangan nggak bisa, itu kan bukan dalil. Dalil itu yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, sejak kapan? Dalil adalah apa yang ada di Masjidil Haram. Dalil adalah yang ada dilakukan di Masjid Nabawi. Sejak kapan ada kaidah seperti itu? Dalil adalah yang benar ya. Dalil adalah Allah. Terus wa qala Rasul. Satu lagi ala fahmis sahabah. Itu baru dalil. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Berdasarkan pemahaman para sahabat. Itu dalil. Adakah dalil di luar itu? Enggak ada. Ya. Dalil adalah apa kata Imam Syafi'i, betul? Salah. Dalil adalah apa kata Ibnu Abbas? Salah. Dalil adalah apa kata Abu Bakar? Salah. Dan sudah terbukti ucapan Abu Bakar salah, ucapan Umar salah. Masih ingat dalam masalah apa? Haji tamattu. Ucapan Utsman, perbuatan Utsman salah. Dalam masalah apa? Masih ingat? Adzan Jumat 2 kali.
Ucapan Aisyah salah. Masalah apa masih ingat? Sutroh sholat. Ucapan Ibnu Umar salah. Masalah apa masih ingat? Mandi junub. Ucapan Ibnu Mas'ud salah. Dalam masalah apa? Tidak bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Itu sekelas Abu Bakar, Umar pernah salah. Sekelas Aisyah pernah salah. Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Kalau Abu Bakar atau Aisyah atau Ibnu Abbas benar semua, ya jadi nabi dong. Jadi nabi. Yang nggak pernah salah, yang pasti benar nabi. Nabi maksum, dijaga oleh Allah. Kalau salah langsung diluruskan, ditegur dengan turun ayat. Selain beliau pasti pernah ada yang salah. Apa hukum mewarnai rambut dalam Islam? Sunnah. Sunnah. Dengan syarat satu. Syaratnya dua. Satu, sudah beruban, sudah ubanan. Sunnah. Bahkan diperintah oleh Nabi walaupun tidak wajib, untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut. Sudah ubanan. Yang kedua, jangan pakai warna hitam. Yang boleh apa? Apa saja. Yang penting bukan hitam. Mau merah, mau coklat, mau hijau, pink, ya terserah. Yang penting jangan hitam. Hukum dipaksa mengikuti ritual bid'ah dalam Islam, disuruh orang tua. Apa kaidah yang paling pantas menjawab ini? Dan kaidah ini sekaligus sabda Nabi alaihi salatu wasallam. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, enggak boleh. Ayah ibu makhluk bukan? Makhluk kan? Enggak boleh. Kalau itu dalam rangka maksiat. Siapapun, manusia terbesar bagi kita kan ibu kita. Ibu kita yang masih hidup, yang masih punya ibu ya. Beliau nyuruh maksiat, nyuruh motong jenggot, nyuruh jangan pakai jilbab, nyuruh berbuat bid'ah, nyuruh berbuat tidak boleh kita taati. Ya. Kecuali sudah menyangkut nyawa, seperti Ammar bin Yasir, boleh. Ya. Karena kalau tidak mentaati perbuatan kufur itu, ya hampir dipastikan akan dibunuh. Sementara bapaknya Yasir sudah dibunuh, ibunya Sumayyah sudah dibunuh, tinggal dia. Ini keluarga budak kan? Ammar budak, Sumayyah budak, anaknya Yasir budak, Sumayyah budak, anaknya Ammar bin Yasir budak. Siksa habis-habisan gara-gara masuk Islam. Bagaimana cara tobat orang yang pernah mencuri namun barang yang pernah dicuri lupa jumlahnya dan orangnya nggak tahu kemana? Pertama, ingat-ingat dulu jumlahnya. Yang kedua, cari dulu orangnya. Kalau dua hal ini tidak bisa dilakukan, diperkirakan berapa. Kemudian cari ahli warisnya. Nggak bisa juga, maka sodakohkan. Dengan niat mensodakohkan harta dia. Kan kita sering ya mensodakohkan harta orang. Orang nitip ke kita untuk bangun masjid, untuk ke fakir miskin. Nah kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau tidak ada, kita siap-siap sholat zuhur.